mungkin kita langsung ke materi saja ya. Ini hanya mengantar aja ya untuk SKS. Nah, mengantar. Jadi nanti di sini kita di materi ini kita akan berdiskusi tentang algoritma rekursif dengan beberapa studi kasus ya. Ada menara Hanoi, kemudian faktorial, terus Fibonacci ya, deret Fibonacci gitu ya. Nah, nanti kita coba untuk menghitung kompleksitasnya gitu ya. Nah, terus kemudian menyelesaikan relasi recurrence gitu ya, rekurensi linear dan koefisien konstan. Nah, yang terakhir menyelesaikan tadi relasi recurrence tadi dengan menggunakan teorema master gitu ya. Nah, mengingat ini ya materi di algoritma lanjut ya, algoritma lanjut tentang rekursif ya. Jadi bentuk rekursif itu kan suatu cara gitu ya, atau metode kita menyelesaikan suatu masalah dengan membuat sebuah fungsi atau prosedur gitu ya, yang nanti di dalam fungsi atau prosedur itu dia memanggil dirinya sendiri. Ya. Jadi rekursifnya di situ. Rekursifnya dia memanggil dirinya sendiri. Nah, ini pengertian umumnya ya tentang rekursif. Nah, terus kemudian di dalam rekursif itu sendiri sebenarnya tujuannya untuk menyederhanakan penulisan program gitu ya. Tujuannya itu. Tapi tujuan itu kemudian tidak sebanding dengan tidak lurus gitu ya, tidak berbanding lurus dengan effort kita dalam menyusun dan berlogika di programnya itu ya, di prosedur atau fungsi yang kita buat gitu ya. Karena ide dari rekursif ini terbilang mahal gitu ya. Jadi kita harus menganalisis dulu, kemudian menentukan bentuknya atau formatnya gitu ya. Nah, baru kemudian kita bisa menuliskan dalam bentuk rekursif. Ya. Berbeda dengan sekedar di looping saja ya, menggunakan for i to n, nah, sederhana gitu ya. Idenya ya, logikanya sederhana. Tapi penulisan programnya untuk looping itu kadang terlalu banyak lah ya, kompleks gitu ya. Nah, kalau di rekursif ini penulisannya sederhana sekali, penulisannya ya, tapi logikanya mahal ya, logikanya kadang rumit ya, melebihi kerumitan penulisannya seperti itu. Nah, umumnya rekursif ini kemudian juga dijadikan sebagai pengganti bentuk iterasi ya, umumnya itu. Terus juga kembali itu mereview di materi algoritma lanjut dulu ya. Bentuk rekursif ini ada dua komponen yang harus diperhatikan, dan ini biasanya ya wajib ada ya, wajib ada, karena posisi rekursif adalah menggantikan iterasi, di mana iterasi itu yang biasa kita buat ya umumnya memiliki kondisi terminasi. Artinya iterasi itu biar ya terpenuhi suatu saat nanti ada berhenti gitu ya. Kalau tidak berhenti berarti kan dia akan looping selamanya gitu ya. Nah, rekursif harus ada dua syarat, yaitu dia harus memenuhi ada kondisi berhentinya, atau istilahnya di sini itu kondisi basis gitu ya. Nah, suara saya kalah tadi ya dengan berisiknya, jadi saya diam dulu. Oke, jadi ada syarat pertama yang harus dipenuhi adalah kondisi basis atau kondisi terminasi. Kemudian yang kedua, syarat rekursif itu subroutine call-nya itu kemudian melibatkan parameter yang menuju ke arah kondisi basis atau kondisi terminasi. Maksudnya adalah parameternya itu kemudian
entah itu incremental atau decremental gitu ya. Yang jelas nanti mendekati arah rekursif ini berakhir atau berhenti gitu ya. Jadi biar tidak selamanya looping gitu ya, selamanya menjalankan rekursif gitu ya. Seperti itu, seperti di iterasi di looping ya, di looping itu ya biar loopingnya itu berhenti. Nah di rekursif juga dikondisikan agar rekursifnya itu berhenti gitu ya. Jadi tidak jalan terus menerus gitu ya. Seperti itu, ini hanya mengulang saja ya, mereview materi di Algo 2. Oke, kita langsung ke studi kasus ya. Contoh yang pertama faktorial ya. Nah di dalam faktorial ini ya kalau di algoritma kita bisa menuliskan dengan banyak cara gitu ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah cara yang rekursif gitu ya. Jadi kita di sini membuat sebuah fungsi ya. Fungsi itu ditandai dengan adanya return value ya. Nah, return value itu ditandai dengan biasanya umumnya ada keyword return. Gitu ya. Nah, kemudian value yang dikembalikan itu tipenya apa? Nah, biasanya sudah disebutkan di dalam ketika dideklarasikan fungsi itu ya. Nah, jadi sudah disebutkan ini tipe datanya yang akan dikembalikan sebagai return value oleh fungsi faktorial ini adalah integer seperti itu. Nah, tadi sudah kita diskusikan di depan bahwa sebuah rekursif itu secara umumnya itu atau syaratnya itu ada dua. Yang pertama adalah harus ada kondisi terminasi atau kondisi basis. Ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, kemudian recurrence gitu ya, atau subroutine call-nya itu kemudian menuju ke arah kondisi basis. Gitu ya. Nah, yang pertama di sini diimplementasikan dalam branching if ya, jadi di statement di dalam if-nya itu dia adalah kondisi terminasinya atau kondisi basisnya gitu ya. Jadi ketika n sama dengan 0 then return 1. Nah, berhenti ya, tidak ada proses lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kondisi kedua yang harus dipenuhi untuk rekursif adalah recurrence atau subroutine call yang dia menuju kondisi basis. Nah, ini diimplementasikan di dalam else-nya ya kalau dalam algoritma ini. Nah, ini end if-nya harusnya menjorok di sini ya. Nah, agak mundur, agak maju ya. Seperti itu. Nah, diimplementasikan di sini itu pada ini ya, pemanggilan subroutine call ini. Pemanggilan rekursif ini ya, faktorial ya. N min 1. Nah, recurrence-nya adalah ini, n min 1 itu. Jadi dia dipanggil kemudian menuju ke arah kondisi basis gitu ya. Maksudnya adalah ketika ini dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 terus menerus ya. Sometime nanti ya pada saatnya ketika n ini ya dikurangi 1 terus gitu ya, lama-lama n ini kan akan sama dengan 0 ya. Dikurangi 1, dikurangi 1 seterusnya ini. Nah, n 0 ini adalah kondisi basis. Nah, sehingga akan menghentikan rekursif ini ya. Rekursi faktorial n min 1 ini akan terhenti ketika n sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud dengan recurrency tadi ya. Recurrency atau subroutine call yang menuju yang parameternya menuju ke kondisi basis atau ke arah terminasi gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua ada pertanyaan mungkin langsung saja ya, interupsi langsung tanya mungkin kalau tidak paham ya atau belum paham gitu ya, nanti biar belum pahamnya di mana kita ulang gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, mungkin kalau kita coba ilustrasikan ya untuk faktorial ini, misalnya kita ada 3 faktorial gitu ya. Nah, jadi n-nya sama dengan 3 ini. N3 ini kemudian sebagai inputan di sini ya. Input n integer 3. Ya. Nah, 3 kemudian masuk ke ini badan algoritmanya dari fungsi faktorial ya, dicek dulu apakah n itu sama dengan 0. Nah, n-nya 3 berarti tidak sama dengan 0.
berarti dia bukan kondisi basis, artinya prosesnya akan berlanjut. Nah, ya, kemudian mengeksekusi baris algoritma yang ada di else ya, karena tidak memenuhi syarat n sama dengan 0. Nah, di sini ini kemudian si fungsi faktorial ini akan mengembalikan nilai gitu ya, ke pemanggilnya gitu ya. Misalnya ini dipanggil di main-nya ya, di main programnya. Itu misal ya, di main programnya ada faktorial, saya singkat jadi F saja. Nah, misalnya X gitu ya, X sama dengan faktorial 3 gitu ya. Nah, ini return value ini akan dikembalikan kemudian disimpan di X gitu ya. Nah, disimpan di variabel X. Ya. Nah, nilainya adalah N dikalikan faktorial N min 1. Nah, N-nya kita tahu ini ya, 3. Sehingga N-nya di sini 3. Nah, tapi ini belum selesai karena masih ada perkalian ya. Kali faktorial N min 1. Nah, berarti dia memanggil dirinya sendiri lagi dengan parameter yang berbeda. Sebelumnya parameternya N, di sini parameternya N min 1. Artinya parameter itu menjadi 2 ya yang dikirim. Nah, ya. Ini 2. Nah, kemudian masuk ke badan algoritmanya ya. Dengan N2, N sama dengan 2 juga dicek dulu. Ya, tidak memenuhi syarat ya, karena di sini yang kita angkat adalah N sama dengan 0. Sehingga dia akan menjalankan ini. Else lagi ya, di else. Jadi si faktorial ini itu return-nya ya, faktorial n min 1 ini ya, return-nya adalah n min 1 atau 2. N min 1 yang sebelumnya 3 di sini jadi 2. Nah, dikalikan dengan F ya, saya singkat. 2 dikurangi 1. Berarti adalah 1. F1. Nah, lagi-lagi ini belum bisa diselesaikan ya, karena masih ada fungsi ini ya yang belum selesai. Ini harus diselesaikan dulu. Nah, ini memanggil lagi dirinya sendiri ya, dengan inputan 1. Kemudian masuk ke sini di branching, ternyata lagi-lagi belum memenuhi syarat karena syaratnya adalah n sama dengan 0. Nah, jadi dia masuk di branching yang else ya. Nah, ini F1 ini berarti dia akan mengembalikan nilai N, N-nya itu sama dengan 1 ini sendiri ya, dikalikan dengan F N-1, 1 dikurangi 1, 0. Nah, 0 inilah yang kemudian jadi N berikutnya ya. Nah, masuk, jadi dia memanggil dirinya sendiri lagi. Nah, di sini baru ada kondisi terminasi. Si 0 ini mencapai kondisi basis ya, kondisi terminasi. Nah, return-nya adalah 1. Jadi F0 ini sama dengan 1. Yang dijalankan hanya sampai di sini, kemudian dikembalikan. Else-nya tidak, karena sudah memenuhi syarat di N sama dengan 0. Ini 1. Nah, sehingga di F1 itu sama dengan faktorial 1 itu sama dengan 1 kali 1 gitu ya. Nah, terus kemudian dikembalikan mengganti nilainya ini ya. Ini 1 di sini menggantikan posisi F1. Nah, kemudian 2 dikalikan 1 ini ya, dia dikalikan hasil dari F1 2 ya. Ini dikembalikan mengisi ya, mengisi faktorial n min 1 tadi atau 2. Nah, kemudian 3 dikali 2, nah ini kembali ya, nilainya hasil ini dikembalikan ke F3 ini. Nah, sehingga X sama dengan F3 ya ini. 3 kali 2 ya, sama dengan 6. X-nya 6. Seperti itu ya. Ini ilustrasinya sederhananya seperti itu. Nah, ini ternyata kan banyak langkah gitu ya. Bolak-balik gitu ya. Bolak-balik sudah sampai di bawah, kemudian memanggil dirinya sendiri, balik lagi ke atas, dicek lagi ke bawah lagi, manggil dirinya sendiri, balik lagi ke atas, dicek lagi dan seterusnya. Nah, bolak-balik ini. Nah, butuh berapa langkah gitu ya. Nah, ini
kita hitung dengan ini ya, kompleksitas waktu. Nah, ini ada dua kondisi. Di branching itu kan percabangan ya, yang sebelumnya itu kan kita mencari nilai yang paling besar mana ya waktunya. Jadi max statement 1 dan statement 2 atau statement berapa tergantung branchingnya ya. Jadi nilai terbesar berapa. Nah, untuk khusus rekursif gitu ya. Nah, itu penghitungannya seperti ini rumusnya yang digunakan ya. Jadi ada ketika n-nya sama dengan 0, nah di sini ya. Ini kan tidak ada operasi sama sekali. Nah, di 0 ini tidak ada operasi sama sekali. Dia hanya langsung mengembalikan nilai sama dengan 1 gitu ya. Jadi di sini TN-nya atau waktu atau running time-nya ya, atau kompleksitas waktunya 0. Ketika n sama dengan 0. Tapi ketika n lebih besar dari 0 ya tadi kita ada ini ya, operasi perkalian, kemudian ada operasi ya, pengurangan gitu ya. Nah, sehingga rumusnya ini ya. Tn-1 ditambah 1. Ya. Tambahnya ini kontrolnya ini ya, perkalian. Seperti ini. Oke. Ya. Nah, terus berapa nilainya? Tergantung n-nya. Ya, kalau n-nya tadi kita 3, nah berarti ya 3 min 1, 2 ya. Nah, T2 itu berapa? Kita kembali lagi ke itu. T2 itu kan konstan ya. Berarti 2 ya. 2 plus 1, 3. Seperti itu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, saya lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini penurunan rumusnya ya untuk kompleksitas waktunya atau worst case-nya. Jadi rumus yang tadi kita dapat ya, ada dua tadi, T ketika N sama dengan 0 itu Tn-nya adalah 0, ketika T sama di atas 0 ya, lebih besar dari 0 itu T kali N min 1 gitu ya, plus 1. Nah, bisa kita tuliskan menjadi seperti ini ya, yang lebih besar dari 0. 1 plus T dikalikan N atau 1 plus Tn min 1 gitu ya. Nah, ini masih belum dihitung. Nah, masih belum diketahui Tn min 1-nya ini berapa. Gitu ya. Nah, kalau Tn-nya itu adalah 1 plus Tn min 1. Nah, ini masih variabel gitu ya. Tn min 1-nya. Nah, Tn min 1 sendiri itu kalau kita jabarkan gitu ya. Itu kan ini ya. Saya ganti warna. Nah, kalau kita jabarkan Tn min 1 itu ini ya. Saya kotai orange ini. Ya. Jadi Tn min 1 itu sendiri adalah 1 plus Tn min 2. Nah, kok bisa Tn min 2 dari mana itu? Nah, ini kan hanya menggantikan N di sini ya. N di sini diganti menjadi min 1. Nah, disubstitusi saja. Atau N di sini ini jadi N min 1. Ya, iterasi berikutnya gitu ya. Atau rekursif berikutnya ya. Rekursi berikutnya dengan parameter N yang sudah berkurang ya dari N sebelumnya. Sehingga hasilnya ini ya. 1 plus Tn min 2 atau Tn min 1 min 1 gitu ya. Jadinya Tn min 2. Ya, sehingga hasilnya adalah 1 plus 1 ini jadi 2 ya. 2 plus Tn min 2. Nah, Tn min 2-nya ini belum diketahui. Nah, Tn min 2 sendiri kalau dijabarkan gitu ya. Jadinya ini ya. Ini Tn min 2. 1 plus Tn min 2 min 1. Sebenarnya kan cuma bentuk substitusi dari rumus ini ya. Nah, rumus yang di atasnya ini. Jadi N min 2-nya sebagai N yang baru ya. Nah, sehingga N-nya di sini nah diganti dengan N yang baru. Termasuk N di sini ya. Tn-nya ini kan jadi Tn min 2. Nah, N-nya jadi N min 2. N min 2 min 1 jadi N min 3 di sini.
Nah, jadi N-3 di sini. Oke. Dan seterusnya gitu ya. Kalau terus nanti kan akan didapatkan kondisi N ini sama dengan 0. Ya, dikurangi 1 lama-lama ya N-nya T-nya jadi T0 ya, kembali ke basis ya. Basisnya adalah N sama dengan 0 tadi atau T0 ya. Nah, terus kemudian jumlahnya ini karena di plus 1 ya, kita bisa lihat dari yang pertama ini 1, kemudian 1 jadi 2 ya. 2 jadi 3, 2 plus 1 ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, sini 5 dan seterusnya sampai N. Nah, ketika sudah sampai N, berarti di sini plus T0 gitu ya. Nah, ini plus T0 ini. T0 itu 0 ya, kondisi basis tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah Tn itu sama dengan N. Nah, sehingga kompleksitas waktunya atau big O-nya ya, waktu terburuknya adalah N gitu ya. Terburuknya N, jadi linear. Nah, seperti ini. Silakan kalau ada pertanyaan ya, langsung interupsi saja. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham silakan tanya pokoknya ya. Jadi mencari kompleksitas waktunya ini menurunkan dari ini ya, menurunkan dari rumus awalnya ya, 1 plus Tn-1. Nah, seperti itu ya, didapatkan dari algoritmanya itu sendiri ya. Oke, nah, belum ada pertanyaan, saya lanjut. Berikutnya contohnya adalah Menara Hanoi itu ya, Tower Hanoi. Nah, Tower Hanoi ini menarik itu ya, karena ada statement ini paling bawah ini statementnya ya, dunia kiamat gitu ya. Maksudnya apa itu ya? Jadi idenya gini, di Menara Hanoi itu ada setumpuk piringan gitu ya. Nah, terus kemudian piringan ini dipindahkan, pengennya ya dipindahkan ke B ya, ke tiang B, tapi dengan catatan dalam setiap langkah ya, setiap langkah itu hanya boleh satu piringan yang dipindahkan. Jadi tidak boleh langsung misalnya ada 10 diangkat 10 langsung, nggak boleh. Hanya satu piringan ya. Terus yang kedua, tidak boleh ada piringan yang lebih besar berada di atas piringan yang lebih kecil. Gitu ya. Jadi misalnya di sini ini yang paling bawah ini paling besar, nggak boleh di atasnya. Nah, ini aturan mainnya seperti itu. Nah, sehingga ya membutuhkan waktu gitu ya untuk memindahkan ini ya. Nah, kemudian ini dibantu dengan satu tiang ya, C gitu ya. Jadi misalnya ini contoh aja ya. Kita ada 3 piringan yang cepat aja. Ya, yang cepat aja 3. 2 lebih cepat sebenarnya. 2 itu ya misalnya, 2 piringan. Jadi 1, 2 yang besar. Nah, ketika kita akan memindahkan ke B gitu ya. Pertama kan kalau 2 simpel ya, kita pindahkan misalnya ya, kita pakai cara yang agak ruwet dulu. Yang pertama kita pindahkan dari A ke B dulu, piringan pertama. Ini 1 udah ada di sini. Ya. Kemudian piringan kedua, kalau mau langsung kita pindahkan ke B kan nggak bisa ya, tidak bisa. Karena ada piringan pertama yang lebih kecil. Nah, sehingga yang kedua ini kita pakai tiang bantuan C ini ya, kita taruh di C2. Nah, di A ini kan kosong karena hanya ada 2 ya. Ini cuma contoh aja. Nah, di A kan otomatis kosong gitu ya. Kosong, tidak ada piringan. Nah, 2 ini kan juga tidak bisa langsung kita pindahkan ke B. Nah, sehingga yang ada di B ini biar tidak ditumpuk ya, tidak berada di bawah 2 yang lebih besar ya, ini harus dipindahkan dulu ke A ya. Pindahkan dulu ke A. Jadi 1 ada di posisi A. Baru yang ada di tiang C ya, atau piringan 2 dipindahkan ke B. Ya.
di A sudah kosong tadi, di B sudah kosong karena sudah dipindah ke A. Nah, ini ada piringan 2 di sini ya. Nah, baru piringan pertama pindahkan ke B. Nah, sehingga terurut piringan kecil ke piringan besar. Nah, gitu ya. Ini ada berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Kalau 5 langkah itu kemudian dihitung dengan real time itu per langkahnya 1 detik, berarti sudah 5 detik. Ya, 5 detik untuk 2 piringan. Gitu ya. Nah, kalau 3 piringan gimana? Coba ya, 3 piringan. Jadi ada 1, 2, 3. Pertama, 1 pindahkan ke B. 1 ada di sini berarti. Nah, yang kedua, tidak mungkin langsung ke B karena akan di atas piringan yang lebih kecil. Jadi kita taruh di C dulu. Ini ada piringan 2. Nah, sehingga piringan yang ada di A itu hanya tinggal piringan 3. Ya. Seperti ini. Nah, piringan 3 kalau langsung kita pindahkan ke B salah. Kita pindahkan ke C juga salah ya, karena ada 2 buah piringan di masing-masing ini yang ukurannya lebih kecil daripada piringan 3. Nah, sehingga kemudian mau tidak mau satu-satunya cara ya ini ya, yang 1 ini piringan yang ada di B ini kita pindahkan dulu ke C. Nah, ini tadi 1 langkah, 2 langkah, 3 ya, langkah ketiga. Tuh, jadi di piringan di tiang B kosong. Nah, baru kita bisa memindahkan ya, piringan yang ketiga ke B. Ini langkah keempat. Ya, langkah keempat. Nah, terus berikutnya ya, kita bisa aja kalau di sini kan berarti ada 2 piringan ya di C, ada piringan pertama dan kedua. Nah, kita bisa saja kemudian memindahkan dari C ini ke B yang piringan pertama. Ya. Misalnya ya, dari C ke B kita pindahkan. Langkah kelima. Berarti di sini ada piringan 1 dan piringan 3 ya. Piringan 1, piringan 3. Piringan 2-nya ada di C. Nah, terus berikutnya, nah ini kan kita tidak mungkin memindahkan 2 langsung ke B ya, dari C ke B karena ada 1 yang di sini. Nah, daripada tadi ya kita pindahkan ke B gitu ya. Nah, ini kan lebih menyingkat waktu gitu ya. Kalau kita pindahkan ke A ya, A kosong posisinya. A udah kosong, 3 udah pindah di sini. Nah, lupa saya hapusnya. 3-nya ini ada di sini ya. 4. Nah, 3-nya udah ada di sini. Nah, ini bisa dari tadi piringan 1 dari C kita pindahkan dulu ke A yang kosong. Ini misalnya 5 ya. Yang di sini ini 5 ini tidak jadi ya. Karena akan pertama proses. Dia pindah ke 5, kemudian akan pindah dia pindah ke B, kemudian balik lagi pindah ke A. Nah, oke, terus baru ini ya, ini posisinya 1 ada di sini, ada di piringan ada di tiang 1, kemudian 2 ada di tiang C, ada di tiang C, kemudian 3 ada di tiang B, dan posisinya 3 ini sudah benar, dia paling bawah. Nah, sehingga kita tinggal memindahkan piringan 2 ya, dari C ke B. Oke, maka 6. Terus kemudian yang terakhir ya, langkah 7 ya. Sehingga sudah tersusun di sini piringan 1, piringan 2, dan piringan 3. Nah, banyak langkahnya. Nah, secara umum gitu ya, langkahnya ini harusnya ada 8. Jadi dari C tadi ya, itu kalau kita pakai algoritma, ini karena case kelihatan mata, kemudian bisa kita pindahkan ke 1 gitu ya. Nah, kalau kita pakai algoritma dari 2, yang piringan pertama itu akan pindah dulu ke B,
kemudian dari B pindah ke A, nah baru kemudian yang di C pindah ke B, nah yang di A pindah lagi ke B. Jadi kalau hasilnya gitu, jadi ada 8 langkah, ada 8 langkah. Nah 8 langkah, kalau satu langkah ya sudah 8 detik ya. Hitungan seperti itu ya. Nah kalau 64 piringan gitu ya, ya nanti ada hitungannya. Oke, kita ke algoritmanya dulu ya. Algoritmanya seperti ini. Ini algoritmanya seperti ini. Nah, di sini menariknya di bagian recurrence atau subroutine call-nya ya, yang dia memanggil dirinya sendiri, itu dipecah menjadi 2 proses ya. Ada 2 proses. Ada 2 kali pemanggilan lah gitu ya. Ada 2 kali pemanggilan. Nah, yang menariknya di sini. Ini tidak perlu saya ilustrasikan karena tadi sudah jelas ya di tiang-tiangnya. Nah, sehingga karena 2 kali, ini kan untuk 1 kali tadi kan kita dapat T itu ini ya, N-1 gitu ya, plus 1 ya untuk TN-nya. Ini kalau 1 kali. Karena 2 kali ya berarti ya 2 kali juga. Ini 2 kali juga. 2 kali T N-1 ya. Ini ya. N-1-nya 2 kali. Subroutine call-nya ya, Hanoi N-1-nya 2 kali. Seperti itu. Nah, plus 1-nya itu kontrol. Nah, terus kondisi basisnya karena tidak ada 0 ya, tidak ada 0, kondisi basisnya adalah 1 gitu ya. Nah, ini. Kondisi basisnya N sama dengan 1. Seperti itu. Oke, ini dari sisi algoritma. Kita dapat TN base-nya ya, terbaiknya adalah itu 1 langkah atau piringannya hanya 1. Jadi dari A langsung dipindahkan ke B 1 langkah saja. Nah, ini kondisi base-nya. Ya. Nah, kondisi worst-nya adalah ketika piringannya sejumlah N. Ya, berarti kita akan memproses langkah sebanyak N itu. Nah, cuma masalahnya di algoritma ini gini ya, dipecah jadi 2 kali itu ya. Nah, oke, kita coba ke ininya. Nah, ini ilustrasi yang tadi ya. Jadi pertama dipanggil menara atau tadi Hanoi itu ya. Dengan inputan N-nya 3, kemudian variabelnya ABC itu ya. Nah, kemudian karena 3 berarti belum memenuhi kondisi terminasi atau kondisi basis yaitu N sama dengan 1. Sehingga dia masuk di branching as-nya ya. Di branching as itu kemudian ini ya dipanggil lagi dirinya sendiri ya, subroutine call dengan parameter N-1 ya, N-1. Dan ini mengikuti nah ya, jadi ACB dibalik ya, posisinya dibalik dari ABC menjadi ACB ya, karena akan memindahkan dari A ke C ya, dari A ke C ya, dari A ke C kita ke sini tadi. Nah, ini ya pertama kan kalau dia 1 saja ya, kalau 1 saja dia kan langsung dipindahkan ke B kalau 1 saja. Kalau lebih dari 1 ya dia akan memanfaatkan ya tiang bantuannya ini, tiang bantuannya. Jadi dia memindahkan A ke C dulu gitu ya. Nah, terus kemudian dari C diproses apa gitu ya. Kalau dilihat dari algoritmanya di sini, nah, dia akan kemudian memindahkan dari tiang C itu ke B ya. Ya, jadi pertama dipindahkan dari tiang A ke C menggunakan fasilitas bantuan dulu itu ya, tiang bantuan. Kemudian dari C dipindahkan ke B. Nah, diulang lagi, balik lagi ke sini gitu ya. Terus gitu ya. Nah, ini sampai akhirnya 3 kali ini hasilnya. Nah, oke. Nah, dari itu tadi
hitungan kompleksitas waktu ya. Kondisi basis adalah n sama dengan 1, maka kompleksitasnya adalah 1. Pokoknya base-nya ya satu langkah gitu lah ya. Nah, kondisi worst-nya itu adalah 2 kali Tn-1 ya. Jadi ada Hanoi atau menara tadi ya, Hanoi N-1 dan Hanoi N-1 lagi. Jadi 2 kali. Ini kondisi worst-nya. Nah, kemudian diturunkan rumus terusnya seperti contoh yang di faktorial tadi. Nah, hasil akhirnya adalah ini ya. 2 pangkat N-1. Nah, sehingga big O-nya ini ya. Big O-nya adalah 2 pangkat N. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi ya di tabel itu. Tabel urutan running time itu ya. Ada linear, logaritmik, kemudian kuadratik, kubik, dan seterusnya. Nah, yang 2 pangkat N ini ada di urutan berapa? Ya. Nah, nanti bisa digunakan untuk memperkirakan waktunya gitu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi ini. Nah, oke, terus kembali lagi kenapa kiamat tadi ya. Kok bisa dikatakan kiamat itu kenapa? Nah, di sini hitungan kasarnya seperti ini ya. Jadi kita tahu ya meleset-melesetnya kan akan lebih baik gitu ya meleset-melesetnya karena kita sudah menghitung worst case-nya. Jadi worst case-nya adalah 2 pangkat N gitu ya, 2 pangkat N. Nah, melesetnya adalah 2 pangkat N min 1 gitu ya. Jadi melesetnya 1 detik gitu ya. Lebih baik lah biarpun hanya 1 detik. Nah, ya kalau tadi 1 kali langkah ya, tiap langkah itu dihitung 1 detik, berarti waktu yang dibutuhkan ya 2 pangkat 64 karena 2 pangkat N min 1 detik. Nah, nilainya segini nih. 20 digit ya. 20 digit detik. Nah, dan kira-kira segini. 600 miliar tahun. Nah, makanya tadi ada yang mengatakan bahwa kalau menara Hanoi dengan 64 piringan itu bisa diselesaikan, ya kira-kira kiamat gitu ya. Ya biarpun kita nggak tahu kiamat itu kapan gitu, tapi itu kan kiamat buat kita ya. Kita mulai dari sekarang ya mungkin 20 tahun lagi atau 5 tahun lagi kita sudah meninggal gitu ya, kan kiamat juga itu ya. Saya nggak tahu itu ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Ada jadi sudah logis lah ya karena waktunya sangat lama gitu ya sehingga ya hampir tidak mungkin untuk diselesaikan gitu ya. Cara manual tadi ya pindah ya. Nah, kalau dengan bantuan mesin bisa nggak? Bisa ya, dipecah prosesnya menjadi menggunakan banyak PC ya, menggunakan jutaan PC itu ya bisa selesai tidak sampai 600 miliar tahun ya. Nah, teman-teman besok belajar di ini apa namanya lupa saya untuk brute force seperti ini mungkin di ini ya kriptografi ada ya. Nah, di kriptografi itu ada jadi metode-metode untuk mempercepat brute force ya seperti ini. Nah, jadi ada menggunakan banyak mesin gitu ya, prosesnya dipecah-pecah dibagi-bagi ke mesin-mesin ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini studi kasus yang ketiga, Fibonacci ya. Nah, ini di algoritma lanjut juga sudah ada dibahas. Jadi Fibonacci itu ketika kita mencari Fibonacci atau deret ke N gitu ya, itu merupakan penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya ya, 2 deret sebelumnya. Seperti itu, 2 bilangan sebelumnya. Nah, sehingga Fn itu sama dengan Fn min 1 ditambah Fn min 2 gitu ya. Nah, Fn min 1 ditambah Fn min 2. Nah, misalnya di sini Fn-nya N-nya itu 6, nah, maka F6 itu adalah F6 min 1 ditambah F6 min 2. Nah, 6 min 1 kita hitung. Nah, contoh aja ya. Ini 1, 2, 3, 4,
5, 6. Nah, kita mencari angka 8 ini hasil dari ya, 6 min 1 itu berarti 5 ya, F5, dan 6 min 2 F4. Nah, F5 itu 5 ya. Kemudian F4-nya 3. Sehingga hasilnya adalah 8. Gitu ya. Ini Fibonacci seperti ini. Algoritmanya atau rumusnya ya, rumusnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian dengan dasar rumus seperti tadi ya, bagaimana kita membuat rekursifnya gitu ya. Kalau di looping mudah ya, tinggal di looping for i to n gitu ya, mudah sekali. Nah, kalau di Fibonacci kemudian kita harus mikir dulu ya, kita menggunakan rumusnya ini Fn min 1 ditambah Fn min 2. Nah, ini yang jadi fungsi recurrence-nya atau relasi recurrence-nya ya, atau fungsi rekursifnya itu ini Fn min 1 plus Fn min 2. Nah, implementasinya di sini ya, itu di else ini Fibonacci n min 1 dan Fibonacci n min 2. Nah, kondisi basisnya ya, di sini ya, saya kembali dulu ke sini. Nah, ini ya. Jadi ketika kita mencari F0 ya, F0 atau F1. Jadi gini, di Fibonacci itu ada yang memulai dari 0, ada yang memulai dari 1. Jadi nanti jangan bingung karena biarpun dimulai dari 0 maupun dari 1 sama hasilnya ya. Nah, kalau di sini yang kita contohkan di sini adalah mulai dari 1 ya. Jadi 1. Nah, kita mencari F1 itu Fibonacci 1 itu kan berarti Fibonacci 0 dan Fibonacci min 1 ya, tapi kan nggak ada ya. Fibonacci 0 nggak ada ya. Di sini mulainya 1, startnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sehingga kita membutuhkan kondisi basis ya. Nah, kondisi basisnya adalah F1 dan F2 ini ya. Jadi 2 ini ya, F1 dan F2 ini sebagai kondisi basis. N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Nah, ketika kita mencari N3 ya, Fn3, nah kita bisa menggunakan rumusnya ya, manfaatkan rumusnya. N min 1 itu sama dengan 2, ya, nilainya adalah 1 ya, Fn ini N2 nilainya 1. Kemudian N min 2 adalah 1 ya, Fn1. Nah, nilainya adalah 1. Sehingga 1 ditambah 1 2 ya. Nah, jadi harus ya, ada kondisi basis ini atau kondisi terminasi mungkin kalau di looping ya, atau di berita kita. Oke, saya kembali lagi ke ini ya. Nah, ini ya. Di algoritmanya ini. Nah, ya. Ini kondisi basisnya N sama dengan 1 atau N sama dengan 2. Nah, kemudian di bawahnya ini yang else ini adalah rekursifnya atau recurrence-nya. Nah, recurrence-nya ini ya ditunjukkan dengan parameter yang dia mendekati kondisi basis. Ya, sama ini juga mendekati kondisi basis. Nah, bedanya dengan Hanoi tadi ya. Kalau di Hanoi tadi parameternya ini sama ya. Dia ada 2 proses tapi sama ya, sama-sama n-1 ya, n-1. Nah, kalau di Fibonacci dia 2 ya, 2 proses tapi n-nya beda ya. Yang satu n-1, yang satu n-2. Nah, sehingga kalau kita cari Tn-nya ya di sini ya, kita cari Tn-nya. Nah, berarti Tn-nya tidak 2T seperti tadi ya. Tidak ya. Tidak bisa ini 2T karena parameter n-nya beda ya. Di sini berarti T n-1 ya, ditambah T n-2 plus 1 ya. Oke, ya, seperti ini. Oke. Belum ada pertanyaan, saya lanjut ya.
Nah, sehingga kemudian untuk mengukur kompleksitas ya, algoritma rekursif gitu ya, ini agak susah gitu ya, agak susah karena ya salah satu caranya ini ya, mengubah bentuk rekursif tadi ke non rekursif dulu ya. Jadi dilubah ke dalam looping gitu ya. Nah, dilubah ke dalam looping biasa. Nah, sehingga ini kita coba-coba ini ya. Pakai cara coba-coba seperti ini. Nah, Tn sama dengan A jika N-nya tadi ya kondisi basis 1,2. 1 dan 2 tadi ya. A-nya adalah 1 ya tadi. Ya. Di elemen pertama dan elemen kedua kan 1 ya. Nah, terus kemudian kalau dia lebih dari 2 itu kan ini ya rumusnya. Tn-1 plus Tn-2 plus B. Nah, dengan cara coba-coba berarti variabelnya ini kita ganti. Ya. N-nya ini kita ganti. Ketika N-nya sama dengan 1, nah, dan 2 ya, sama, itu A gitu ya. Atau 1 kalau tadi. Nah, kita variabelkan aja menjadi A. Gitu. Terus kemudian T3, nah T3 berarti kan di atas 2 ya, atau N lebih besar sama dengan 3. Berarti rumusnya yang ini. Ini garis pakai mouse ternyata bergelak-gelak ya. Nah, ini ya. T 3 kita masukkan ke N ya. 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2 di sini. Kemudian 3 dikurangi 2 di sini ya, sama dengan 1. Ini hanya kebalik saja menulisnya ya, tapi nggak ada masalah. Belak-balik sama. Kemudian plus B. Ya. Nah, T1 sendiri dan T2 itu sama dengan A ya. Kita dapatkan yang paling atas ini. Ini T1 dan T2 ada di sini. Nah, sehingga hasilnya adalah A plus B. Nah, sama dengan ya 2A plus B. Dan seterusnya ini ya. Ini seterusnya dicoba-coba dengan N-nya diganti 4, N-nya diganti 5, N-nya diganti 6. Nah, kalau N-nya sampai 6 saja, sudah ketemu ya ini. Nah, oh, berarti ini ya, 8 kali A ditambah 7 kali B. Ini Tn-nya. T6-nya ya. Seperti itu. Nah, kalau T-nya 1 juta, N-nya 1 juta ya, kok T-nya. N-nya 1 juta. Tidak usah 1 juta lah. N-nya 1000 aja kita udah, waduh, panjang sekali. Ya. Nah, ini sehingga menyulitkan kita lah untuk menghitung dengan cara coba-coba. Nah, oleh karena itu kemudian muncullah ini ya, yang disebut dengan teorema master. Teorema master. Nah, teorema master adalah ini ya, jika diketahui suatu relasi recurrence, tadi ya, recurrence itu dia rekursif ya, atau subroutine call, yang dia itu kemudian menggunakan parameter di dalam pemanggilan fungsinya itu ya, di dalam rekursifnya itu, parameternya menuju ke titik terminasi, kondisi terminasi itu ya, itu relasi recurrence. Nah, sehingga jadinya ini Tn sama dengan A kali Tn dibagi B plus C kali N pangkat D, di mana Fn itu ini ya, anggota dari atau berada di wilayahnya big O N pangkat D itu ya. Jadi ada di dalamnya ini, di bawahnya big O N pangkat D, di mana D-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Dan dalam hal ini ya, N-nya itu sama dengan B pangkat K, K-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian A lebih besar sama dengan 1, A-nya ini, A-nya ini lebih besar sama dengan 1. Kemudian B-nya lebih besar sama dengan 2, B-nya ini minimal 2. Dan C dan D adalah bilangan real. Nah, kalau real berarti boleh pecahan ya. C dan D-nya ini boleh pecahan real. Lebih besar sama dengan 0. Ya, boleh 0. Ya.
C-nya boleh 0, D-nya boleh 0. Ya, artinya berarti kalau 00 semua ini enggak ada. Hanya ada A, T, N dibagi B. Ya. Seperti itu. Nah, maka ini rumusnya ya di teorema master ini. Tn itu sama dengan big O N pangkat D jika, lah ini ada syaratnya. Jika A-nya itu lebih kecil dari B pangkat D. Nah, sementara jika A-nya sama dengan B pangkat D, maka big O-nya ini ya. Big O-nya sama dengan big O-nya itu N pangkat D log Bn ya. Kalau lebih besar dari B pangkat D, maka big O-nya N pangkat log BA. Perhatikan ya. Nah ini ya kita pahami konsepnya aja lah ya. Saya sendiri juga nggak hafal ya. Jadi nanti rumusnya kita bawa kemana-mana lah gitu ya. Oke. Nah, kita ke contoh ya, contoh soal untuk ini teorema master. Nah misalnya ini diketahui suatu relasi rekurensi gitu ya. Tn-nya adalah sama dengan 0 kalau ketika n-nya sama dengan 1, Tn sama dengan 1 ketika n-nya sama dengan 2, dan Tn sama dengan 2 kali T n dibagi 2 plus 2 ya, ketika n-nya lebih besar dari 2. Nah, dari relasi recurrence ini relasi recurrence ya, 3 ini, maka diperoleh ya bahwa A itu sama dengan 2, B sama dengan 2, dan D-nya sama dengan 0. Ya. A sama dengan 2 dari mana? Ini ya, tadi rumusnya. Rumusnya kan A, T, N per B. Gitu. Nah, plus C, N pangkat D. Agak susah pakai mouse, oke. Yang penting kelihatan lah. Nah, ya, ini A. Nah, ini A-nya ini ya, ini A. Kemudian B-nya itu ini, 2 ini. Nah, 2 yang paling belakang plus ini berarti dia adalah C. Nah, N pangkat D-nya mana? Nah, ingat di bilangan yang dipangkatkan dengan ini kan otomatis di sini bisa kita rubah ya, 2 kali 1 ini ya. Nah, berarti N pangkat D-nya kan 1 ini ya. Ini kan nggak mengubah nilai ya. 1. N pangkat D sama dengan berarti 1. Nah, berapa pangkat berapa yang sama dengan 1 gitu. Nah, berapapun pangkat 0 pasti 1 lah itu. Nah, jadi ketahuan bahwa D-nya adalah 0 gitu ya. N-nya bebas ya, berapapun kita nggak tahu N-nya berapa. Tapi bisa dipastikan bahwa ketika N itu berapapun dipangkatkan 0 pasti akan sama dengan 1. Sehingga ini dapatkan D sama dengan 0. Nah, sehingga masuk ke rumus yang tadi ya, di teorema master, itu kita membandingkan antara nilai A dengan nilai B pangkat D. Nah, B pangkat D 2 pangkat 0 itu berapa? 1 ya. Nah, 2 itu lebih besar dari 1 atau sama dengan 1 atau lebih kecil dari 1. Gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kalau 2 lebih besar dari 1 gitu ya, berarti ini ya, big O-nya ini. Big O-nya adalah N pangkat log B. Ya, yang ketiga, teori yang ketiga. Seperti itu. Oke. Nah, ada yang ditanyakan? Belum? Belum ada pertanyaan. Oke. Nah, ini materi kita ya, itu terakhir ya. Sudah terakhir. Nah, ini contoh aja. Saya hapus. Nah, nanti yang nomor 2, nomor 3 buat latihan lah, buat coba-coba. Saya contohkan yang pertama. Ya, ini ada 8T N per 2 ditambah N kuadrat. Nah, A, B, C, D. C-nya 1, D-nya 2. B-nya 2, A-nya 8. Nah, kita bandingkan antara nilai A dengan B pangkat D ya. Nah, ini ada
A-nya 8 ya. Nah, B pangkat D-nya 2 pangkat 2. Berarti berapa? 4 ya. 8 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Lebih besar ya. Berarti rumus big O-nya itu tadi N log ya, BA itu ya. Jadi big O N pangkat log B-nya itu 2 ya. Terus ini 8. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya. Ini untuk nomor 1 ya. Nomor 2, nomor 3 silakan dicoba nanti. Seperti itu. Oke. Nah, ini PR ini dicoba aja ya. Jadi tidak saya jadikan PR. PR-nya kemarin sudah cukup banyak ya. Untuk yang minggu ini mungkin belum ada tugas dulu ya. Belum ada tugas rumah dulu. Jadi cukup dicoba saja, nanti dikerjakan ya, untuk menghitung running time-nya dengan beberapa variasi ya. N-nya 1 berapa, N-nya 10, N-nya 100, N-nya seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, barangkali ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman. Belum, Pak. Belum ada. Belum ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nih, sudah mendekati maghrib nih ya. Kita akhiri dulu. Nanti untuk videonya akan saya share ya, untuk biar bisa diulang lagi, dipelajari kembali. Oke, saya rasa demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita tutup dengan doa ya. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa silakan. Alhamdulillah. Amin. Selesai doanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.